Halo semua, balik lagi di channel aku Matematika 33. Oke, persiapan UTBK kali ini kita akan belajar dari tipe soal pengetahuan kuantitatif dan di sini aku akan bahas tentang materi peluang. Nah, materi peluang sendiri aku lihat dalam simulasi resmi Kemdikbud itu muncul dalam soal-soalnya. Oke, langsung aja kita bahas ke nomor yang pertama. Sebelum itu, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Nah, soal yang pertama di sini ada soal secara acak diambil dua bilangan yang berbeda dari angka 1, 2, dan 4. Manakah keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 1/3? Oke, kita mulai dari rumusnya peluang sendiri. PA itu dirumuskan dengan NA dibagi NS, di mana NA adalah banyaknya kemungkinan A, jadi A itu menyesuaikan dalam soalnya, kemudian NS itu semestanya, jadi semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, di sini kita hitung dulu NS-nya. NS di sini kita memiliki 3 bilangan dan akan diambil 2 bilangan secara acak. Nah, berarti NS-nya adalah 3 diambil 2. Kombinasi dari 3 diambil 2. Kita masukin ke rumusnya kombinasi sendiri, berarti di sini 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 3 min 2 faktorial. Atau hasilnya 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 1 faktorial. Kalau kita hitung berarti hasilnya 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Kalau dicoret 2 kali 1-nya sehingga hasilnya adalah 3. Nah, berarti NS-nya sama dengan 3. Oke, sekarang kita masuk ke dalam soal yang pertama. Di sini yang pertama, terambil dua bilangan yang selisihnya genap. Oke, terambil dua bilangan yang selisihnya genap. Yang mungkin terjadi adalah angka 4 dan 2, karena 4 dikurangin 2 itu hasilnya 2. Berarti dia genap. Nah, kalau misalkan kita ngambil angka 1,2, ini nggak mungkin karena selisihnya nanti ganjil. 2 dikurangin 1 hasilnya adalah 1. Atau misalkan kita ngambil angka 1 dan 4. Nah, ini juga tidak mungkin karena di sini selisihnya itu 3. 3 itu bilangan ganjil, sedangkan yang diminta itu haruslah genap. Nah, berarti NA-nya yang memenuhi di sini hanyalah satu angka aja atau satu pasangan aja, sehingga PA itu sama dengan NA dibagi NS. Nah, NA-nya tadi 1 dibagi NS-nya itu 3, berarti hasilnya 1/3. Sehingga jawaban yang pertama itu benar. 1 benar, kalau 1 benar, 3 pasti benar. Berarti 1 benar, 3 benar. Oke, kemudian kita cek untuk yang kedua. Yang kedua di sini terambil dua bilangan yang hasil kalinya merupakan bilangan prima. Oke, kalau kita ngambil angka 2 kali 4, atau misalkan 1,2 atau 1,4. Nah, di sini misalkan 2 kali 4. 2 kali 4 itu bukan bilangan prima. Kemudian 1 kali 2, berarti dia bilangan prima, masuk. Kemudian 1 kali 4, berarti kan hasilnya 4. 4 itu bukan bilangan prima, sehingga dia juga bukan. Nah, berarti di sini NA-nya hanya ada satu pasangan aja, yaitu 1,2. Berarti NA-nya ada 1, sehingga PA-nya itu 1/3. Berarti opsi yang kedua juga benar. Nah, sekarang kita cek untuk yang keempat. Nah, keempat di sini terambil dua bilangan dengan salah satu bilangan kelipatan bilangan lain. Oke, tadi kita punya angka 4,2 atau bisa juga 1,2 atau bisa juga 1,4. Nah, kalau kita cek di sini pasangan yang pertama 4,2. Nah, 4 itu memang kelipatan dari 2, berarti untuk pasangan yang pertama itu masih mungkin. Kemudian 1,2. Nah, angka 2 itu merupakan kelipatan dari 1, karena 1 kali 2 itu hasilnya 2, berarti dia mungkin. Kemudian 1,4. Angka 4 itu merupakan kelipatan 1. 1 kali 4 hasilnya 4, berarti dia juga mungkin. Sehingga NA-nya berarti NA ada 3 pasangan. Nah, berarti PA-nya 3 dibagi 3, karena NA-nya 3 dan tadi NS-nya juga 3, atau hasilnya akan sama dengan 1. Nah, berarti opsi yang keempat nilainya itu salah. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang A, 1, 2, dan 3 benar. Oke, sebelum next di sini karena aku bahas tentang materi kombinasi, di sini tadi aku bahas tentang kombinasi-kombinasi. Bagi teman-teman yang mungkin belum paham tentang materi kombinasi, bisa jawab di kolom komentar, nanti aku jelasin secara runtut, oke? Next kita ke soal yang nomor 2.
Di sini ada soal, dalam sebuah kotak terdapat 9 bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 9. Diambil 3 bola satu per satu tanpa pengembalian. Peluang terambil bola pertama itu genap. Kemudian bola yang kedua itu ganjil. Kemudian bola yang ketiga adalah genap. Adalah bla bla bla. Oke, kalau kita urutin dari angka 1, 2, 3 sampai dengan 9, maka nanti dia akan memiliki 5 bilangan ganjil, yaitu angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, dia akan memiliki 4 bilangan genap, yaitu angka 2, 4, 6, dan 8. Nah, di sini dia bilang diambilnya itu satu per satu tanpa pengembalian. Kalau kata-katanya demikian, berarti nanti NS-nya itu pasti berubah-ubah. Oke, di sini yang pertama, PA-nya berarti yang pertama terpilih genap. Di sini genapnya awalnya dia ada 4, berarti 4 per total keseluruhan bolanya, berarti ada 9. Kemudian dikalikan, pengambilan yang kedua dia mintanya itu ganjil. Di sini ada 5 ganjil, berarti 5 per 8. Nah, kenapa kok 8? Karena tadi kita memiliki 9 bola. Dari 9 bola ini kita sudah mengambil 1, sehingga tinggal 9 dikurangi 1 atau hasilnya yaitu 8. Nah, gitu. Kemudian di sini pengambilan yang ketiga adalah genap. Nah, berarti genapnya tadi kan kita memiliki 4 nih, sudah diambil salah satu angka, berarti tinggal 3 aja. Kemudian NS-nya tadi kita punya 8, kemudian dikurangi satu angka untuk pengambilan yang kedua tadi. Nah, sehingga hasilnya tinggal 7. Berarti di sini peluangnya adalah 3 per 7. Atau kalau misalkan kita hitung, di sini 3 dibagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Kemudian di sini ada angka 4, 4 bagi 4 itu 1, 8 bagi 4 hasilnya 2. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 5 per 3 kali 2 kali 7. Atau hasilnya akan sama dengan 5 per 42. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Oke, next kita lanjutin ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Oke, di sini ada 3 merah dan 2 putih. Nah, kemudian misalkan B menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih, dan PB menyatakan peluang kejadian B. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar adalah bla bla bla. Oke, di sini dia bilang akan diambil 3 bola sekaligus dari sebuah kotak, dan kalau kita jumlahin dia memiliki 5 bola totalnya. Nah, berarti untuk PA-nya, di sini B ya, berarti PB-nya NB dibagi NS, di mana NB adalah banyaknya kejadian dari yang ditanyain soal, kemudian NS adalah semestanya. Nah, kalau kita hitung NB-nya, yang diminta adalah terambil 2 merah dan 1 putih. Di situ kita memiliki 3 merah, berarti 3 diambil 2, dikalikan putihnya. Kita punya 2 putih, berarti 2 kombinasi 1. Dibagi NS-nya, berarti 5 kombinasi 3. Karena kita mengambil 3 bola sekaligus, makanya 5 diambil 3. Nah, kalau kita hitung di sini, 3 kombinasi 2 berarti hasilnya 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Dikalikan 2C1 berarti 2 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial. Dibagi 5C3 berarti 5 faktorial per 3 faktorial dikalikan 2 faktorial. Nah, kalau kita hitung di sini berarti hasilnya 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Di sini per 1 faktorial itu sama aja 1, berarti nggak usah ditulis. Kemudian dibagi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kalau kita coret-coret, di sini 3 faktorial dicoret dengan 3 faktorial. Kemudian yang di atas ada 2 faktorial sama 2 faktorial. Kemudian di sini yang bawahnya pembagian 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, hasilnya 2. Nah, sehingga kalau kita hitung, hasilnya adalah tinggal 3 kali 2 berarti 6. Kemudian yang bawah tinggal 5 kali 2 atau 10. Kalau kita sederhanain hasilnya adalah 3 per 5. Nah, berarti P-nya adalah 3 per 5. Kemudian Q-nya itu 3 per 10. Berarti pasti lebih besar yang P.
Sehingga jawabannya adalah P lebih besar Q. Jawabannya yang A. Oke, next kita ke soal berikutnya. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar materi lain, aku udah bahas di playlist aku. Silahkan kunjungi profile dan lihat playlist aku, oke? Nah, soal yang berikutnya, ini ada soal 3 bola diambil sekaligus dari kotak yang berisi 5 bola merah dan 4 bola putih. PA itu menunjukkan peluang terambilnya bola berwarna sama. Tentukan hubungan P dan Q yang tepat. Oke, di sini P-nya itu peluang dari A, kemudian Q-nya itu 1/8. Oke, di sini dia minta 3 bola diambil sekaligus. Kemudian ada 5 bola merah dan 4 bola putih. Berarti total bolanya itu ada 9. Totalnya dia ada 9. Nah, kemudian PA itu menunjukkan peluang terambilnya bola berwarna sama. Nah, karena di sini ada 2 jenis bola, berarti yang pertama dia bisa jadi merah semuanya atau bisa jadi putih semuanya. Nah, kalau misalkan peluangnya itu terambil merah semuanya, berarti di sini PA-nya itu akan sama dengan di sini ada 5 bola merah akan diambil 3 bola merah, berarti 5 kombinasi 3. Dibagi, karena total bolanya ada 9, kemudian diambil 3 bola, berarti 9 kombinasi 3. Nah, kalau kita hitung sendiri, berarti rumusnya adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 2 faktorial. Terus kemudian dibagi 9C3, berarti 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 9 min 3, atau hasilnya 6 faktorial. Nah, kalau kita hitung berarti di sini 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 2 faktorial. Dibagi 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 dikalikan 6 faktorial. Nah, misalkan kita coret-coret, di sini ada 6 faktorial, berarti bisa hilang. Kemudian di sini 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Kemudian 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4. Nah, kemudian yang sebelah kiri, di sini 3 faktorial, bisa kita coret dengan 3 faktorial. Kemudian 2-nya ini dicoret dengan yang atasnya, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Sehingga di sini 5 kali 2 atau 10 dibagi yang sebelah kanan 3 kali 4 kali 7. 3 kali 4 kali 7. Hasilnya adalah 84. Atau kalau misalkan kita sederhanain, hasilnya adalah 5 dibagi 42 atau 5/42. Nah, sedangkan yang putihnya, di sini yang putih berarti karena kita punya 4 bola putih, berarti 4 kombinasi 3 dibagi 9 kombinasi 3. 4 kombinasi 3 berarti 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 1 faktorial dibagi 9C3. Tadi sudah kita hitung, hasilnya adalah 84. Nah, ini tadi hitungan yang tadi ya. Yang 9C3 di sini hasilnya adalah 84. Langsung aja di sini kita masukin 84. Oke, berarti di sini 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 84. Atau hasilnya 3 faktorialnya boleh kita coret. Sehingga sisanya tinggal 4/84. Kalau disederhanain hasilnya 1/21. Nah, kalau kita hitung PA keseluruhan, berarti di sini PA-nya itu jumlah dari keseluruhannya. Berarti 5/42 ditambah 1/21. Nah, kalau kita samain penyebutnya dengan 42, berarti di sini 42 dibagi 42, 1. 1 kali 5, berarti di sini 5. Kemudian 42 dibagi 21, hasilnya 2. 2 kali 1, itu 2. Berarti di sini 2. 5 ditambah 2, berarti hasilnya 7/42. Kalau kita sederhanain, berarti hasilnya 1/6. Nah, berarti kesimpulannya P itu nilainya adalah 1/6. Kemudian Q-nya adalah 1/8. Berarti otomatis P itu lebih besar daripada Q. Hubungan yang tepat P lebih besar daripada Q. Oke, untuk soal berikutnya di sini, ini soal asli dari Kemdikbud, dari simulasinya resmi, aku ambil dari web resminya Kemdikbud. Bisa teman-teman coba dan bisa teman-teman jawab di kolom komentar, oke?